Bagaimana Anda menerangkan ilmu sosiologi, individu orang seperti Anda ini bicara yang tidak sesuai fakta? Apa nama istilahnya orang ini? Nah, untuk apa sebenarnya jaksa repot sampai hakim jadi repot mengadili? Pakai ilmu sosiologi ini, satu saja kelakuan. Saya ikuti pendapat hakim, satu saja. Pertanyaannya, kalau Jokowi bawa ijazah, selesai nggak kasus ini? Selesai nggak? Yang ditanya saksi ya, bukan penonton ya. Saudara saksi, nggak perlu teori-teori Anda itu tenang begini, pokoknya nggak ada misteri. Yang dipersoalkan itu individu namanya Jokowi. Ini bicara sosiologi ya. Yang kita bicarakan adalah Jokowi ijazahnya diduga palsu, hasil penelitian. Tapi sampai hari ini sudah 18 saksi, 2 ahli agama, ahli bahasa, 16 saksi fakta. Tidak ada yang pernah ijazahnya yang asli dilihatnya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda pernah lihatnya ijazah asli Jokowi? Halo? Iya. Hah? Ijazahnya. Nah, ijazah asli Jokowi pernah? Tidak pernah. Tidak tahu. Tidak pernah lihat. Dia nggak tahu dari mana saya tahu ijazah. Iya. Nah, itu jujur baru. Tapi kenapa kejujuran Anda tutupi, bahkan Anda nodai dengan satu kalimat menuduh dia sudah menimbulkan kebencian, fitnah, bohong, macam. Anda sering nggak pernah lihat yang asli. Mohon dipahami, saudara penasihat hukum, di sini ahli berpendapat, bukan menuduh ya, berpendapat. Ya. Itu Ya, pendapat. memang berpendapat, masa pendapatnya tidak sesuai dengan pengetahuan yang dia lihat, yang didengar, yang diketahui. Dia tidak mengetahui, dia tidak pernah lihat ijazah asli. Kenapa berpendapat menyalahkan ini? Bohong dong. Ini jelas. Apa Anda mau cabut nggak keterangan Sekarang ini? gini aja, saya tanya. Ini memang ada keterangan saudara di dalam BAP. Itu keterangan saudara tadi kan katakan saudara berikan, diketik oleh ya, bukan pendapat dari penyidik, bukan disodorkan, bukan ya. Saudara jujur di saudara menerangkan, bukan di saudara ini loh. Saudara menyetujui, bukan. Tadi dari keterangan saudara tadi dibacakan oleh penasihat hukum Bang Egy tadi, perbuatan pelaku Bambang Tri merupakan tindakan melawan hukum pidana. Ini saudara waktu ditanya mengenai secara legal sosiologi, perbuatan pelaku Bambang Tri merupakan perbuatan tindakan melawan hukum sengaja menyampaikan informasi yang menyesatkan atau berita bohong terkait keaslian ijazah. Nah, ini keterangan saudara sendiri atau bukan? Keterangan saya, pendapat saya didasarkan pada keterangan cakup di atasnya. Kan itu ada kepala sekolah menjelaskan. Oh, di atasnya ada pengantarnya. Ya, ada pengantarnya itu. Pendapatnya Pak Kiai juga ada Pak. Oh, saksi-saksi sebelumnya, saksi fakta. Sebelumnya. Kan saya baca dulu. Ada pendapat saksi fakta, disuruh baca dulu. Saksi fakta, saksi ahli agama, terus ada kepala sekolah, semua saudara baca. Terus saudara disuruh menyimpulkan, memberikan pendapat sesuai legal sosiologi. Itulah pendapat saudara. Berarti ini tetap keterangan saudara, ya? Nggak dirubah ya? Ya. Pertanyaannya, yang lain. Ya. Saudara saksi berpendapat berdasar referensi ya dari yang sebelum-sebelumnya tadi, tapi tidak diuji seperti di pengadilan. Kita sudah uji 16 fakta orang, 2 keterangan ahli, profesor, kiai haji, untuk agama, untuk yang bahasa profesor. Mereka nggak ada yang pernah lihat ijazah aslinya Jokowi. Kamu pernah lihat? Enggak kan? Enggak. Lu kenapa berani bilang Masya Allah, Anda muslim loh, udah sumpah ya. Oleh karena itu Anda tadi sudah mubahalah sepihak, ada mahakim malah. Jadi oleh karena itu Anda telah melakukan kebohongan, nggak pernah lihat asli. Anda bilang ada yang asli, seolah-olah kan demikian. Ini palsu. Bagaimana Anda menjawab, pendapat apa? Silakan, kalau nggak menjawab juga nggak apa-apa. Ini yang mulia. Ini menyangkut pertanyaan soal ijazah palsu. Ijazah palsunya. Kalau ijazah palsu itu kita, karena saya ini kan pendapat ahli, bukan pendapat saksi fakta. Jadi itu harus dipahami dulu. Jadi saya punya ahli. Ya ahli juga nggak boleh sembarangan, harus sesuai fakta.
Ngomong dulu. Ya iya, biar menerangkan dulu, biar ahli menerangkan dulu. Nggih, biar menerangkan dulu. Oke. Ya. Nggih. Ya. Enggak. Jadi itu berdasarkan pendapat yang ini. Terus saya berpendapat kan begitu. Ya. Itu ya bilang ya karena saya kan tidak sekolah sempat. Itu fakta itu saksi fakta bukan. Enggak sampai ke oke. Intinya begini ya, saudara saksi tadi memberikan keterangan legal sosiologi itu didahului ditunjukkan keterangan saksi-saksi sebelumnya, itu kan saksi fakta. Dan sebelum memberikan pendapat kan harus mengetahui faktanya dulu kan ya. Setelah mengetahui fakta dari saksi-saksi dan ahli, saudara memberikan pendapat seperti itu. Intinya pendapat ini tetap saudara pertahankan atau diganti? Tetap pertahankan itu. Kali lah saya melakukan itu. Ya tetap itu pendapatnya. Oke, jadi ya tetap bertahan pada pendapatnya, itu pendapat dia. Jika Anda tetap, maka berpendapat di atas satu keterangan yang tidak ada fakta. Kan nggak ada ijazah aslinya. Anda nggak pernah lihat. Nah, bagaimana Anda menerangkan ilmu sosiologi, individu orang seperti Anda ini bicara yang tidak sesuai fakta? Apa nama istilahnya orang ini? Sebentar Pak Ketua Majelis, mungkin Ilmiah bisa itu tadi ingat ada istilah. izin Oke, silakan. sebentar, Oke. saya potong. Udah kita tahu lah. Nah, kemudian, oh Ya, iya, silakan. sorry. Saya hanya mau protes juga kepada Ketua Majelis Hakim. Jadi begini Bapak, mungkin keberatan penasihat hukum itu bisa Bapak jelaskan di dalam pasal 165 ayat 4 itu nanti mungkin dari penasihat hukum bisa menghadirkan saksi yang mendukung dari pendapat penasihat hukum terdakwa. Jadi semua Bapak selaku Ketua Majelis Hakim, saya bacakan ya pasal 165 KUHP. Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua sidang dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Ya. Jadi kalau menurut penasihat hukum ini saksi ini tidak berkualitas, tidak sesuai dengan persepsi atau perspektif dari penasihat hukum, jangan dipaksa. Saya mohon itu aja.